pengen ketemu lah, besuk saya bilang, udah lama saya bilang nggak ketemu sama teman-teman. Tapi sehat kalian? Sehat ya? Kamu tambah ganteng sekali. Yang penting utama banyak berdoa, jangan lupa sholat. Tidak ada perhatian sama sekali, boro-boro adil gitu, lamban sekali. Ini Mahkamah Agung yang tertingginya loh, kita wajar protes loh, yang menggaji mereka kita loh dari pajak rakyat. Enggak mikir tentang diri saya mau kayak gimana, enggak. Yang penting 7 terpidana ini bisa pulang tahun ini. Kalau ngeliat hakim ketuanya sih dari track record jejak digitalnya sih bersih ya, good ya. Saya yakin dan mudah-mudahan harapan kami semua, Bapak Prabowo juga beratensi terhadap perkara yang ada di Cirebon. Yo, Bang Sati People. Welcome back again bersama Nyoyo dan Mamang, abu yang ngumpet matanya tuh ya. Matanya gak imprem. Dan pakun yang bobo, 2 topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, yes. semalam Nusantara TV turun gunung lagi ngebahas case Vina nih ya. Kita langsung gas, gak dikasih kendor. Dan kebetulan juga list Majelis Hakim MA yang akan menyidangkan berkas PK 7 terpidana 8 terpidana yang udah masuk MA itu sudah ada listnya. Nanti kita bedah bareng-bareng Santi People ya, kita lihat siapa aja sih namanya. Terus juga ada momen di Nusantara TV semalam Pak Susno yang aku tangkap sih Pak Susno ngamuk. Karena proses di MA kok cenderung lambat. Nanti kita lihat Pak Susno ngamuknya kayak gimana. Ada juga Bu Titin yang mengeluarkan undang-undangnya ya. Tapi pertama kita buka dengan Bang Jutek yang mengunjungi lapas, bertemu dengan teman-teman 7 terpidana yang masih ada di dalam yang meluncur. Yes. Ninyo. Yes. Highlight, balik lagi kita nge-highlight dari channelnya Bang Jutek ya, Jutek Bongso Pasopati Law Firm, yang judul videonya Jutek Bongso dan tim hukum bersama 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Santi People yang belum meluncur wajib meluncur nonton fullnya. Kita highlight dari menit 018, ceki-ceki. Play. Mantap. Lagi ke lapas menengok para 7 terpidana kasus Vina Eki Cirebon ya. Semoga mereka keadaan sehat-sehat. Kami dari kuasa hukum sedang mau mengunjungi mereka ya. Semoga Kak, gimana Eka? Kamu agak langsing sekarang Kak. Ayo teman-teman, saya bilang pengen apa? Pengen ketemu lah, besuk saya bilang. Udah lama saya bilang nggak ketemu sama teman-teman. Tapi sehat kalian? Sehat ya? Kamu tambah ganteng sekali. Hah? Oh, di mana ya? Ayo Sudirman, duduk sini Man. Pak Jono tuh, nanyain Pak Jono Sini Man. Kayak di aplikasi gitu loh. Kayak siapa? Kami gitu tuh pelayanan. Terus menjadi pelajaran yang berhak. Jadi intinya jaga emosi, jaga. Yang penting utama banyak berdoa. Jangan lupa sholat, jangan lupa tahajud. Ya, zikir, doa, minta apa? Sama Allah. Ya, itu kita mah hanya berusaha. Ya kan? Kita mah hanya berusaha. Pemilih 900. Iya, 900. Tetap dia perhatiin. Ya, gitu loh. Itu aja sih yang saya pikir. Satu pesannya, ingat aja, jangan terbawa emosi. Semua ya, sehat-sehat ya. Sukses selalu ya. Oke, makasih ya. Ini, Ma. Ini yang tukar kepala sama adiknya nih. Ya, thank you ya Rivaldi ya. Sudirman. Ya. Nah, nanti sebelum ke penjelasan kita bahas dikit ya. Jadi memang mau bocorin dikit. Sebenarnya aku ngelihat itu kan, udah lama nih nggak ngelihat teman-teman 7 terpidana gitu kan. Kangen juga, akhirnya berhasil juga masuk lapas dan bisa diliput ya, walaupun dalam bentuk highlight video, tapi ada kemajuan sekali. Kemarin-kemarin cuma foto doang kan. Nah di sini garis besarnya Bang Jutek sekalian ngobrol-ngobrol, ngunjungi, juga kayak memberikan motivasi.
persiapkan mental kalian. Kalau misalkan kalian PK-nya diterima keluar mau ngapain, jangan jadi begunda lagi gitu, jangan berurusan lagi. Tapi juga satu sisi yang bikin aku rada-rada sedih tuh, ngingetin juga ya, tapi siapin juga mental kalian kalau misalkan tidak dikabulkan gitu. Karena ya gimana lah ya pokoknya Mbak ya. Sedih juga ngeliat ini. Iya, karena ya itu kan seumur hidup ya Mang ya. Ujungnya nggak jelas. Nih kita dengar penjelasan Bang Jutek. Ceki. Play. Baik teman-teman sekalian, saya bersama dengan Bu Wiwik ya, dengan Pak Sarjono dan rekan-rekan tim kuasa hukum baru selesai mengunjungi 7 terpidana ya, narapidana ya, yang ada di Lapas Kesambi Cirebon. Tadi kami sudah berbincang-bincang ya, melihat kondisi mereka dan alhamdulillah keadaan semua sehat ya, sehat-sehat gitu ya, Pak Sarjono ya, sehat. Kami kuatkan mereka. Tadi kita berbincang banyak ya, kita berbincang banyak ya Bu Wiwik ya. Kita berbincang mempersiapkan mental mereka, bahwa kita memberitahukan bahwa sekarang ini proses Proses PK ya sudah di Mahkamah Agung dan saat ini sedang berjalan ya, berproses. Dan sudah ada ini Pak yang penunjukan hakimnya untuk Rivaldi sama Eko. Ya, kita sampaikan mudah-mudahan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung ya, bahwa mereka maksimum 90 hari ya, sudah harus menyelesaikan ya proses PK. Ya mudah-mudahan nggak sampai lewat tahun lah ya. Tadi kami mempersiapkan ya, kita mempersiapkan mental mereka, intinya untuk menerima apapun keputusannya. Satu, mempersiapkan semangat kalau putusan mereka dikabulkan. Dan yang keduanya, tinggal mereka mempersiapkan masa depan dan kedepannya mau bagaimana. Tapi mereka juga kita arahkan tadi untuk bersiap juga untuk menerima kalau PK-nya tidak dikabulkan. Ya Bu Wik ya, Pak Sarjono ya. Kita sampaikan ke mereka juga ya, harus siap mental. Berusaha apa yang sudah kita lakukan selaku kuasa hukum, penasihat hukum sudah maksimal. Sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan. Tadi kita berbincang banyak hal lah. Yang penting kami melihat mereka dalam keadaan sehat ya. Kemudian semangat ya. Kami tanya tadi ada nggak kendala-kendala yang mereka hadapi ya? Hadapi di dalam. Jawabannya apa Bu tadi? Mereka tidak ada kendala, yang jelas tambah gemuk, tambah sehat. Ya cuma tadi tetap mempersiapkan apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, mempersiapkan mental. LPSK juga. Ya alhamdulillah. Ya intinya itu yang paling penting ya. Kita mempersiapkan mental mereka ya. Apapun yang akan terjadi ya kita sudah berusaha, mereka harus siap. Kami juga titip tadi, kalau PK mereka dikabulkan, saya katakan kalau nanti mereka ada di luar ya jangan ada perbuatan-perbuatan yang salah lagi nanti ya, yang bisa menjerumuskan mereka. Intinya tadi kita bilang ya, di depan kami sampaikan tadi bahwa kita tim tentu akan mengawal mereka sesudah mereka pun kalau nanti PK dikabulkan, kita akan kawal mereka. Kita akan lihat ke depan mereka apa yang harus mereka lakukan ya. Ya. Aku jadi makin respect sih bener-bener nih pengacara-pengacara yang mungkin aku bilangnya udah pakai hati sih, tanpa dibayar, persidangan udah beres, tinggal nunggu hasil, tetap dikawal, berusaha semaksimal mungkin biar tidak tenggelam ya, walaupun rada berat juga karena lagi musim pilkada juga ini kan, yang aku mikirnya mungkin teman-teman media berita gitu kan akan nge-up lagi mungkin secara serempak mungkin ya setelah kontestasi pilkada ini selesai gitu kan. Tapi balik lagi, mungkin ngeliat atmosfer yang dirasakan oleh Bang Jutek dan tim gitu, jadi ya sedikit banyak memberi pesan-pesan moral yang sifatnya realistis gitu. Selain lu mempersiapkan mental kalau dikabulkan, tapi secara realistis juga, karena kan secara potensi itu ya 50-50 kan, opsinya cuma 2, dikabulkan atau enggak gitu.
ya secara realistis Bang Jutek juga ngasih pesan moral gitu kan atau persiapan mental. Ya kalau misalkan amit-amitnya nggak dikabulkan nih. Cuman paling nanti kalau misalkan amit-amitnya nggak dikabulkan, yang paling tidak kuat mental, kena mental teman-teman netizen semua yang udah capek-capek ngawal selama berbulan-bulan gitu kan. Nah di sini juga aku jadi pengen banding-banding ya. Di satu sisi lawyer-lawyer yang berjuang di case Vina kemarin kan, kasus Vina ya, ada Bang Jutek dan tim, ya ada Bu Titin dan tim gitu kan, sedang berjuang nih kalau aku ngeliat tuh ibaratnya ngerangkak dari ketenggelaman exposure gitu kan ke atas biar ke blow up lagi. Makanya aku ngerasa kalau materinya cukup kita harus bantu dorong lah sebisa mungkin 5.000, 10.000, 20.000 views juga yang penting bantu kedorong. Betul. Tapi di satu sisi ada yang pernah nyemplung case-nya juga. Itu malah ngaririwe di case lain yang kalau secara viralitas sosmed justru malah nutup. Iya. Banyak yang ketutup gitu. Tolonglah. Padahal mungkin dengan stylenya dia gitu bisa ngebantu nge-up ya. Nge-up. Kan banyak banget yang bisa dikomenin soal majelis yang beda. Nanti kita bahas juga kan, ada karena datanya udah muncul di Mahkamah Agung, nanti kita buka bareng-bareng. Ya. Iya, dia bisa nge-speak up soal ini kenapa majelisnya beda gitu. Kenapa 90 hari bisa, tapi ya tolonglah, gemes loh aku. Iya. Tolonglah. Iya benar kata Mamang tadi, yang beberapa berusaha buat nge-up lagi nih biar dikawal gitu, yang satu malah nutup gitu kan. Secara privilege dia cenderung lebih, menurutku loh ya, cenderung lebih mudah untuk nge-blow up. Karena balik lagi ya, mungkin dia punya kenalan teman-teman jurnalis infotainment gitu yang bisa ngomentarin apa kayak masa 90 hari ini udah berapa bulan dari yang gitu kan. Ya kalau mau ya, tapi kan ya tolonglah. At least ini deh, kalaupun memang masih berkecimpung di case yang itu, ya dibawa sedikit lah, sentil-sentil juga bisa kali gitu kan ya harusnya. Susah. Iya sih. Sekarang kita ke Nusantara TV aja, Pak Susno yang ngamuk nih meluncur. Ninyo, dari Nusantara TV semalam, kalau ngelihat viewsnya untuk durasi panjang ini, sepertinya teman-teman netizen sudah mulai kompak lagi untuk udah dorong yuk ini mungkin. Sudah jengah dengan pemberitaan donation gitu kan ya. Semoga teman-teman media lainnya ke-trigger juga biar para kreator reaction banyak bahan buat bantu dorong. Kita kan cuma tukang bantu pendorong gitu. Nah, ini starting dari menit 11.31. Komentar Pak Susno yang terlihat ngamuk sama MA karena apa ya? Terkesan lambat sekali gitu soal kasus ini. Ciki. Play. Oke, baik, menarik. Saya akan minta komentarnya Jenderal Susno 2J. Pak Susno, ada pepatah yang mengatakan bahwa di Indonesia kalau bicara hukum yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Komentar Pak Susno seperti apa, Pak? Ya benar. Jadi inilah wajahnya daripada benteng penegak hukum kita yang paling kita harapkan. Disinilah semuanya berakhir, keadilan akan tegak. Yaitu wajah pengadilan. Yang dicerminkan Mahkamah Agungnya saja seperti ini gitu. Seperti nggak peduli terhadap kasus yang sudah mendapat perhatian nasional. Ini yang terangkat, yang diwakili oleh kasus Vina dan Eki. Yang tidak terangkat mungkin ribuan gitu ya. Yang terangkat ini mestinya dia tangan yang satu ini dengan cepat, dengan adil. Ini sudah memuaskan masyarakat Indonesia. Kasus ini belum selesai, ditimpa lagi dengan kasus 1 triliun dan 51 kilogram emas. Itu yang terungkap. Yang tidak terungkap lebih parah lagi. Jadi parah. Sampai pernah kita diskusi di suatu stasiun televisi swasta, diapain sebenarnya sih pengadilan kita? Ada yang ekstrem sekali, bubarkan gitu. Dibubarkan ya, Pak? Bubarkan aja. Iya, karena semua hakimnya kena ya. Hampir semua hakim terkena, kemudian termasuk Mahkamah Agungnya, pejabat tingginya lah. Dia menangani perkara yang mendapat perhatian rakyat se-Indonesia saja seperti ini. Iya. Ini menyangkut hak asasi manusia loh. 8 orang dihukum seumur hidup, 7, 1 sudah bebas, itu masih anak. Tidak ada atensi sama sekali pengadilan ini.
dari pengadilan Mahkamah Agung sampai pengadilan bawah. Bayangkan 3 bulan baru berkas itu naik. Baru naik 3 bulan. Ya. Belum ditangani. Belum diproses. Katanya ini supaya cepat karena mendapat perhatian. Cepatnya saja Lama. berbulan-bulan, Iya. hampir 1 tahun. Itu cepatnya loh. Itu yang istimewa telur 2 gitu. Kalau nggak cepat kayak apa? Iya, ini Pak Nah, jadi Susno memang ini orang- memprihatinkan ya. Tapi kalau tadi saya kutip Bukan memprihatinkan lagi, menyedihkan. menyedihkan, artinya lembaga Sangat sedih. pengadil tidak Iya. bersikap adil. Ya bukan tidak adil, tidak ada perhatian sama sekali, boro-boro adil gitu. Lamban sekali. Ini Mahkamah Agung yang tertingginya loh. Kita wajar protes loh, yang menggaji mereka kita loh dari pajak rakyat. Saya bayar pajak, gaji mereka. Kalau cara kerja mereka lamban seperti ini, Ya. bayangkan nggak malu sama penasihat hukum yang bekerja tanpa pamrih, tidak dapat bayaran, bahkan keluar duit untuk membela yang diketahuinya bahwa perkara ini mereka bukan tersangkanya, bukan terdakwanya, bukan terpidananya, mestinya tidak wajar terpidana, mereka kerja dengan biaya sendiri, tenaga berbulan-bulan. Ya, Pak Susno, Berbulan-bulan. istilah Nah, sedangkan yang ya, diksi malu itu tepat sekali Pak Susno. Apalagi Pak Susno juga selalu menyuarakan hal ini, tapi sepertinya tidak ada pergerakan yang signifikan ya Pak ya. ya makanya kita waktu berdiskusi di stasiun televisi swasta, itu mewakili suara rakyat ya, suara kita. Bubarkan saja gitu. Itu bukan mengapa sampai tercetus kata-kata seperti itu. Nggak ada kata-kata lain gitu. Ya. Harus apa lagi dengan Mahkamah Agung ini? Ya. Lembaga terkorup, ya. Korupsi paling besar, iya. Semua hampir kena, iya. Mengerjakan pekerjaan lamban, iya. No respon, iya. Mau apa lagi? Iya sih. Iya. Ya gimana ya, kemarin kan ada sesuatu yang wadididaw yang soal apa Markus atau maklar kasus itu ya, 1 triliun dengan emas 51 kilo. Kilo 51 kilo, gila segram aja berapa ini 51 kilo, tolonglah ya. Jadi ada juga teman-teman netizen tuh yang apa ya berkomentar soal iya di sana sedang selamatkan diri masing-masing. Jadi gak apa namanya istilahnya Bos Abu mau naik nih. Iya, nggak sempet ngecek perkara yang kayak gini-gini. Tapi justru aku ngelihat kan di saat ada masalah gede gitu ya kayak kemarin yang 1 triliun sama 51 kilo. Sebenarnya dengan cepet ngeberesin hasil case ini gitu kan, itu bisa sedikit banyak ngedongkrak lagi kepercayaan teman-teman netizen atau kepercayaan masyarakat ya. Menurutku dari kacamata awam ya, sebagai netizen ya. Karena nggak kebayang sih Mang, kalau misalnya case yang udah jadi perhatian publik banget nih gitu kan, itu aja lama gitu, apalagi yang nggak ada perhatiannya sama yang sekali. publik nggak tahu menahu. Iya. Bisa ya tolonglah. Gemes. Jadi ya menurutku sangat wajar kalau pas sengamuk tadi gitu kan. Ya karena lama nunggu masuknya 3 bulan, habis masuk nggak langsung dikerjain, nunggu 3 bulan kan. Aduh, nggak tahu sih, aku juga nggak tahu juga sih di dalamnya kayak gimana, mau komplain emang sepadat apa gitu, tapi aku nggak tahu di dalamnya. Tapi ya katanya ini akan dipercepat karena jadi perhatiannya dipercepat aja segitu, apalagi ya tolonglah ya liar aku. Tapi ngomong-ngomong soal hakim, ini kita ke webnya Mahkamah Agung dulu meluncur. Ninyo, dari mahkamaagung.go.id. Santipapa kalau mau ngecek sendiri bisa, tinggal masuk ke webnya, di scroll terus sampai ini ada tulisan aplikasi eksternal, pilih yang perkara, diklik. Memang loadingnya agak lama memang, nggak apa-apa, tungguin aja sambil ngerokok sambil ngapa gitu. Terus nanti munculnya kayak gini informasi perkara. Nah, masukin nomor perkaranya. Ini aku kemarin ya, nomor Saka baru dapat kemarin setelah nanya ke Bu Titin gitu kan. Saka ini nomornya. Kalau diklik dicari masukin nomor perkara, cari aja langsung muncul, baru lihat detail. Nah, ini nomor Saka, kalau mau ngecek silakan. Kita satu-satu dulu. Sekarang nih Mama udah siapin tabnya, karena kalau sekarang langsung di search-nya itu agak lumayan nunggunya ya. Jadi sudah Mama siapkan tabnya. Ini tab pertama. Ini 199 PK
PIT 2024 itu untuk Eka Sandi. Oke ya, ini ya pengaju PN Cirebon. Oke, nanti memang sensor karena kemarin lagi sensitif, YouTube dikuningin. Tanggal diterimanya 29 Oktober. Tanggal registrasinya 4 November ya. Oke, pemohon terdakwa. Nah, ini terdakwanya itu ada dalam satu berkas yang nomor 199 ini ya. Ada Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana Jaya alias Kliwon. Iya, ada Sudirman jadi tergabung ke nomor perkara 199 ternyata. Ada Supriyanto dan iya udah habis. Nah, ini yang menarik. Ketua majelisnya ada, mohon maaf kalau memang salah membacakan gelarnya ya, karena memang bodoh gitu kan. Dr. Andes Burhan Dahlan SHMH. Itu ketua majelisnya nih, bisa kita lihat nih itu ya. Terus anggota majelis satunya ada Jupriyadi SHM Majelis 2-nya ada Sigit Triyono SHMH dan panitera pengganti ada Dr. Carolina SHMH. Nah, menariknya di case atau di nomor perkara 198 itu perbedaannya tuh cuma di anggota majelis satunya nih meluncur. Ini 198. Nih, ini 198 ya. 198 PK PIT 2024. Nanti people bisa nyatat ini, di search di kolom yang tadi nanti muncul. Ini terdakwanya atas nama Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya, Ucil. Nah, di sini ketua majelisnya tuh masih sama. Bapak Burhan Dahlan. Nah, cuman beda di anggota majelis 1. Di sini Bapak Yohanes Priyana SHMH. Majelis 2-nya sama, Sigit Triyono, panitera penggantinya masih sama. Jadi nggak tahu ini masih bisa disebut satu majelis atau dua majelis ya. Yang jelas mirip-mirip kayak PK Saka Tatal sama PK 7 terpidana. Perbedaannya cuma satu orang gitu. Cuman kalau yang di PK kemarin kan bedanya ya di ketuanya. Kalau ini bedanya di anggota satunya gitu. Yang jelas hakim ketua sama anggota 2 sama paniteranya masih sama. Nah, yang beda banget itu yang Saka Tatal luncur. Nih, Saka Tatal di nomor 1688 PK/pit.sus/2024 ya. Ini cuma kalau yang di Saka Tatal karena anak, jadi pemohonnya cuma terdakwa doang. Tapi aku udah confirm ke Bu Titi nih, ya ini yang Saka Tatal tuh. Dari Cirebon, terus diterimanya Agustus, masuk registrasi, distribusi. Nah, kemarin aku nanya karena ini perkara anak gitu, jadi hakimnya tuh satu, hakim tunggal aja nih ketua majelis, Dr. Prim Haryadi SHMH dengan paniteranya Dr. Aminuddin Mahmud SHMH. Sendirian ya? Sendirian. Kemarin juga sempet jadi pertanyaan, kalaupun tunggal, aku pikir ya si ketua majelis di dua perkara yang tadi yang akan turun, ternyata ini beda. Jadi bisa dibilang ada 3 majelis kali ya. Yang buat Saka sendiri, yang buat 2 perkara ini sebenarnya sama, hanya berbeda satu anggota majelis, yaitu majelis majelis 1 yang beda ya. Tapi banyak netizen juga penasaran seperti apa sih, yang mana sih orangnya gitu. Kita scan pelan-pelan dulu ya. Yang pertama dari perkara nomor 199 nih, ini ada ketua majelis Bapak Burhan Dahlan ya. Kita meluncur. Ninyo, kalau kita kopas namanya ke Google, terus di search banyak muncul pilihan yang menjadi positif thinkingnya aja, nggak ada artikel-artikel yang berbau-bau putusan negatif gitu ya. Kita ceki wikinya. Nah, di sini Bapak Burhan Dahlan dari Wikipedia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Oke, jebolan TNI ini ya. Bapak Burhan Dahlan lahir sekian adalah Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjabat sejak 9 Oktober 2018. Oke. Dia dilantik menjadi Hakim Agung bla 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 bla, segala macamnya bisa dibaca sendiri gitu. Sempat ngobrol tipis-tipis kemarin sama Bu Titin gitu. Kalau ngeliat hakim ketuanya sih dari track record jejak digitalnya sih bersih ya, good ya. Apalagi mantan jenderal TNI gitu yang sudah bisa kita lihat track recordnya, dipercayanya segala macamnya nih, riwayat jabatan
Banyak dan banget ya. iya, dan di artikel tuh nggak ada histori ngaconya Iya, gitu. iya, iya. Jadi wah, hakim ketuanya bikin positive thinking nih gitu. Aman ya, aman. Kita cek berikutnya. Iya. Iya. Yang kedua soal Bapak Hakim Agung Jupriyadi SHM. Ini ada track record dari Tribunews, Tribunnews ya, jejak digitalnya. Ini jejak karir Hakim Agung Jupriyadi SHM yang ingin Verdi Sambo tetap dihukum metong. Oke, sepertinya good ya, karena salah satu Hakim Agung yang tetap pengen menegakkan gitu ya hukuman buat kasus FS gitu ya. 2 poin. Cukup menenangkan. Yang ketiga Ninyo, nextnya Bapak Sigit Triyono SHMH, ini dari Komisi Yudisial ya. Fotonya ini ada sedikit penjelasan soal waktu berdialog dengan Komisi Yudisial ya. Di sini nih kita ke ini aja ya. Sigit sempat mengungkapkan alasan mengikuti proses seleksi calon hakim agung. Ia melihat fenomena di MA yang sangat dahsyat sehingga dia berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi intinya mah ada jejak digital saat berwawancara. Kenapa pengen jadi ikut seleksi hakim MA? Karena melihat banyak fenomena-fenomena wadididau gitu ya yang melanggar gitu. Jadi dia pengen ke sana untuk memberikan warna yang berbeda gitu. Intinya mah ingin memperbaiki gitu ibaratnya ya. Kalau soal track record historinya cenderung tidak ada ya artikel yang kayak tadi tuh yang pernah putusan apa gitu. Ini nextnya. Ninyo, kan perbedaan anggota Majelis 1 dari perkara Eka Sandi dan kawan-kawan dengan yang Eko sama Rifali itu cuma di Majelis 1 ya. Di Majelis 1 yang Eko sama Ucil itu adalah Bapak Yohanes Priyana SHMH. Ini kita ceki-ceki. Ini fotonya. Kalau history jejak digitalnya nggak banyak yang bisa dicari gitu ya. Mungkin nanti Santi People dengan the power of netizen bisa mengkorek sendiri gitu. Tapi kurang lebih ini fotonya. Sekarang ke Hakim Tunggal yang Sakatata meluncur. Di sini kita copy dulu. Kita bergerak ke Google. Ini kebetulan ada Wikipedianya. Kita baca. Oke, gelar adalah Hakim Karir Indonesia yang menjabat Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak 2021. Seorang putra Minangkabau yang lahir di Bengkalis, Riau. Ia memulai karir hakiman sejak 98. Oke, latar belakang pendidikan, iya itu bisa baca sendiri Santi People karena lumayan panjang. Dan ini fotonya nih yang akan menangani perkaranya Sakatata ya. Kalau tidak ada update, tapi kalau ada update pasti memang update gitu ya. Sejauh ini informasi terbaru adalah ya ini untuk 199 perkaranya Eka Sandi dan kawan-kawan yang kurang lebih sekitar 5 orang. Tuh ini list majelis hakim beserta paniteranya itu ya. Terus di Ucil ini bisa dibaca sendiri Santi People. Dan di Sakatatal 1688 ini. Itu dia ya. Ya rada mumet ya nyari-nyari data yang tidak terlalu banyak berserakan di Google ya. Sekarang kita back to the Nusantara TV lagi. Meluncur. Ninyo, ini ada sedikit pesan Sakatata yang disampaikan ke Bu Titin soal soal ya gitulah pokoknya untuk terpidana yang masih ada dalam ceki-ceki. Iya. Nah ini penting sekali Bu Titin agar satu suara. Tetapi kalau hal-hal pribadi saya tanyakan ke Sakatatal, mungkin Sakatatal juga agak sungkan untuk mengungkapkannya. Apakah ada hal-hal yang menyangkut kekhawatiran pribadi dari Sakatatal yang dicurhatkan kepada Bu Titin yang bisa di-share kepada kita dan penonton sehingga paling tidak bisa mendorong MA untuk tidak menggantung kasus ini lebih lama lagi Bu Titin? Ya, sepengetahuan saya karena saya juga selalu berkomunikasi dengan Saka gitu. Ibu, kasihan anak-anak itu. Seperti saya kok, Bu. Mereka juga nggak salah. Jadi Saka selalu menyatakan itu. Saya tahu dia sudah berada di luar. Tapi Saka juga memikirkan ketujuh terpidana. Karena bagaimanapun kadang-kadang kita juga nengokin barang ke lapas gitu. Nah di situ kan saya juga menguatkan, Saka juga menguatkan ketujuh terpidana itu. Mereka juga bilang, kapan Bu, ininya kita udah nggak sabar. Saya bilang, sama aja, kita sudah lakukan banyak hal. Saya juga berharap kalau Mahkamah Agung memang sudah menerima berkasnya, ada 7 terpidana yang
yang kehilangan masa depannya sudah begitu lama. Ada Hadi yang pada saat penangkapan itu dia sudah merancang karena 10 hari lagi akan menikah. Dan kalau misalnya yang tidak pernah saya sampaikan, kenapa tidak pernah saya sampaikan? Karena di dalam berkas di 2016-2017 itu ada percakapan Hadi dengan pacarnya yang merencanakan membeli cincin. Dia mengatakan ada uang 5 juta untuk persiapan pernikahan. Itu yang saya nggak pernah sanggup ngomong ini ke media karena saya tahu tertuang di dalam berkas di 2017. Jadi Hadi bercerita mengenai belinya cincin aja jangan gelang. Terjadi percakapan itu di tanggal 30 Agustus 2016. Kemudian pada tanggal 31-nya dia ditangkap. Ya gimana ya? Harus aku akuin kalau kita flashback ke pas sidang PK atau selesai sidang PK itu kita mengawal dengan full optimis gitu ya. Tapi makin kesini digantung-gantung, dientar-entar gitu. Terus ada info soal masalah yang kemarin ramai juga di MA. Ya sedikit banyak rada jiper juga. Sumpah rada-rada waduh. Ini gimana nih ngelihat teman-teman media televisi juga ya memang concernnya lagi pada fokus ke pilkada kan. Anjir jangan sampai kecolongan lah karena lagi sedikit pengawalnya keburu jadi nanti putusan yang wadididaunya kan. Waduh berabe repot lagi. Sumpah kemarin full optimis, sekarang sumpah jiper juga loh. Jiper rada deg-degan juga. Tolonglah ya. Aduh, ini kita ke lasnya. Nio, lasnya pesan dari Bu Titin juga Saka gitu kan kepada pemerintahan baru, ceki-ceki. Nah, sebagai warga negara yang juga sebagai kuasa hukum, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintahan kita yang baru sekarang ini? Setidaknya karena kasus ini kan sudah sangat viral. Saya percaya tidak ada yang tidak tahu soal kasus ini. Bagaimana pesan Anda yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Meski tidak bermaksud mengintervensi independensi lembaga peradilan kita. Silakan Bu Titin. Ya, terima kasih. Saya tahu betul Pak Prabowo sangat berperhatian kepada masyarakat kecil. Saya tahu banget di balik ketegasannya, di balik masa lalunya sebagai seorang yang jenderal yang sangat hebat. Saya tahu banget beliau sangat berperhatian kepada masyarakat kecil dan sangat ingin melihat keadilan yang sesungguhnya ada di Indonesia. Belakangan ini ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita yang awalnya tidak tersentuh, justru tersentuh setelah pemerintahan baru. Dan walaupun memang tidak boleh ada intervensi, tetapi saya yakin dan mudah-mudahan harapan kami semua, Bapak Prabowo juga beratensi terhadap perkara yang ada di Cirebon, beratensi terhadap 7 terpidana yang masih ada di dalam. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya harapkan Bapak Presiden agar mereka bisa pulang tahun ini. Ya, mungkin Anda perlu audiensi ke istana bertemu Presiden, Bu Titin? Kalau saya orang kecil, Mas, kayaknya untuk berpikir ke sana juga saya kayaknya nggak sanggup. Kalau bicara hukum kan tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil, Bu Titin. Harusnya di mata hukum semua sama. Ya, tapi buat saya yang terpenting 7 terpidana ini bisa pulang tahun ini. Buat saya itu, saya sih nggak mikir tentang diri saya mau kayak gimana, enggak. Yang penting 7 terpidana ini bisa pulang tahun ini. Bukan cuma Saka, walaupun Saka juga kan mantan terpidana. Atribut itu nggak bisa lepas. Saya berharap 7 terpidana betul-betul bisa pulang tahun ini karena saya juga melihat penderitaan orang tuanya seperti apa. Saya yang ada di Cirebon saya tahu banget. Ya, Bu Titin, tahun ini sudah hampir berakhir ya. Kurang lebih 1,5 bulan lagi kita sudah berganti tahun. Anda yakin bahwa ini akan segera tuntas di tahun ini juga? Saya punya keyakinan kalau Mahkamah Agung berani bersikap secepatnya karena memang berkas kan sudah ada di dalam. Oke, mudah.
Semoga lah ya. Aku sampai sempat mikir gini nih, ini kalau beres pilkada masih nggak ke blow up juga exposure sama teman-teman jurnalis gitu kan, pergerakan emang nggak ada gitu kan. Apa kita minta tolong Santuy People aja, yuk kita geruduk akun TikToknya admin Gerindra ya, Partai Gerindra buat minimal ngomenin aja, ramein, syukur-syukur ke notis gitu ya, lewat jalur admin Gerindra kan di sebelah Bapak tuh posisinya tuh ya. Minimal bisikin, Pak ini lagi pada minta dipercepat Pak, bukan buat intervensi Pak, enggak, diprioritasin aja gitu Pak. Aku sampai mikir gitu nih. Kita gerakin aja nih Santuy People, tapi ya kita bersabar dulu nunggu, karena kan aku mengerti beberapa media tuh kayak sudah punya komitmen tersendiri untuk mengawal pilkada gitu. Jadi kita tunggu aja pilkadanya beres di beberapa hari lagi gitu lah ya. Itu Santuy People kurang lebih update hari ini terkait PK terpidana kasus Vina ya. Posisinya sudah di mana, hakim-hakimnya tadi udah ada nama-namanya. Monggo Santuy People dengan kreativitasnya mengkorek, menggali biar bisa meracik-racik analisa kesimpulan kira-kira seperti apa nih gitu lah ya. Pokoknya kalau ada update pasti kita gas. Kalau ada update kita geser, yang lain kita gas pokoknya mah ya. Sambil menunggu kelanjutannya Nyoh, kita baca super thanks Nyoh. Luncur. Cus, Nyow. Super thanks tak kali ada 3. Yang pertama dibuka dari Saninata. Seandainya Agus nggak oke, masalahnya nggak akan sejelimet ini. Oke, lapor netizen Agus tapi ya, polisinya juga puyeng kali, banyak yang melapor tapi masalahnya itu aja. Ada dari Marimau Aur, dari Makhluk Bumi, Belajar Terus dan lain-lain, bisa dibaca nih ya. Nextnya kita ke Rashika Rashid. Salam Yomang, semoga sehat selalu. Cuma satu aja, aku mau minta tolong di intermezzokan soal video lama yang di roasting. Sumpah memang bener-bener lucu katanya. Pas aku liatnya begitu, tolong ya Mang katanya. Itu pengen, tapi kemarin dicek kayaknya takut kepentok copyright deh kayaknya Mang. Nanti make share lagi ya. Lastnya ada dari Aci Dayak. Nyo, kalau mau jujur, Agus gak peduli nama-nama siapa aja, udah keburu belok sama duit yang masuk, makanya buru-buru kan dia TF ke oke. Si Agus aja jadi oke, kenapa ada niatan untuk oke? Malah ngikutin jalur si Asbes katanya. BTW terakhir oke, udah sendirian setiap diwawancara, teman PH-nya dan nyerah nemenin ya. Dangke yang mau ikut komen dipersilakan guys. Oke, dan Haris. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjuti komen seperti biasanya Nyodan. Mamang Abu yang nggak ngerti nih lagi rusuh banget, dan Pakun yang rusuh juga. Dua tepi mangkok, cabut dulu dan ciao.